Ibnu Abbas. Dan ini pelajaran banyak karena Bapak Ibu sudah dipanggil ayah ibu sebagaimana saya. Ini pelajaran, ini jarang-jarang Bapak Ibu mendapatkan materi parenting tentang keluarga, karena ini spesialis materi saya kalau di Pekanbaru. Saya sering mengisi seminar-seminar di berbagai macam kampus, di majelis-majelis taklim masalah bagaimana keluarga, menata keluarga, karena keluarga adalah sesungguhnya miniatur daripada kebaikan. Baik, kita akan tampilkan sejarah manusia terbaik setelah Rasulullah dengan sahabatnya. Namanya Abdullah ibnu Abbas. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah ibnu Abbas. Ya. Jadi nanti begitu kita sampai ke Taif, kita akan singgah di makam, sehingga ketika nanti ditanya oleh anak cucu kita, ini oleh-oleh berharganya dari Taif, ini oleh-oleh yang berharga, karena kisah ini sangat menginspirasi kita. Baik, Abdullah ibnu Abbas itu salah satu anaknya pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Ya, ingat ya, anaknya Abbas. Jadi Abdullah ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Begitu Nabi hijrah itu umurnya baru 3 tahun, masih ketek. Masih ketek itu, kecil. Ayo. Jo, ketek Jo. Benar tuh. Awak disalah, bukan nanti saya orang Sumbar. Nah, benar ya? Ya, baik. Abdullah ibnu Abbas, Masya Allah, orang yang sangat cerdas, bahkan dijuluki sebagai Bahrul Ilm, lautan ilmu manusia. Bahkan mendapatkan salah satu doa teristimewa dan terkhusus dari Nabi SAW. Bagaimana kisahnya? Ketika beliau masih kecil, itu selalu menginap di rumah pamannya, di rumah bibinya. Berarti istri Nabi itu bibinya Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas. Pada suatu hari, Masya Allah, masih kecil, umurnya belum nyampe 5 tahun. Dia sengaja pengen numpang tidur di rumahnya Nabi SAW. Apa yang terjadi yang bikin Nabi kaget? Ternyata dia nggak tidur, Bapak Ibu. Anak sekecil itu, bayangkan, nggak tidur, menunggu momen-momen Rasul itu bangun malam tahajud. Begitu Nabi bangun, nah ini ketika Nabi bangun, ternyata dia itu yang menyediakan air wudhunya. Bayangkan, sudah nyambung, bayangkan. Jadi begitu Nabi bangun, yang dilihat sudah air tempat untuk berwudunya Nabi. Dan itu bukan sekali, terus menerus. Masya Allah, karena dia melihat kebaikannya Abdullah ibnu Abbas, dipegang kepalanya, didoakan. Dan ini doa yang sangat mustajab, boleh ditiru kepada anak-anak kita. Doakan anaknya, pegang kepalanya. Allahumma yufaku fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah terhadap agama dan ajarin dengan bertafsir. Ternyata betul terkabulkan. Subhanallah, di antara seluruh sahabat, Abdullah bin Abbas tahu seluruh asbabul nuzulnya ayat. Di mana ayat itu turun, apa asbabnya itu turun, beliau hafal seluruhnya, Bapak Ibu. Masih kecil. Dan Masya Allah, dia di bawah asuhan Nabi, melihat langsung bagaimana akhlak Nabi, perbuatan Nabi. Bahkan beliau menghafalkan hadis Nabi 1600 hadis. Masih kecil, masih ketek. 1600 hadis, itu banyak Bapak Ibu. Siapa yang hafal hadis 5 hadis? Angkat tangan. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Hafal semuanya lah. Siapa yang hafal doa bercermin? Bapak Ibu bercermin tiap hari, doa enggak? Doa. Siapa yang hafal doa bercermin? Angkat tangan. Jangan sampai kalah sama anak TK. Siapa yang bisa doa bercermin? Kok wajah menakutkan semua? Tanda-tanda tidak hafal. Kalau mau dites ya, saya berhusnudzan hafal semuanya ya. Baik, Rasulullah SAW wafat, umurnya Abdullah bin Abbas baru 13 tahun. Rasul wafat, meninggal dunia, umurnya masih 13 tahun. Ketika beliau wafat, sumber ilmu yang didapatkan sudah wafat. Tapi Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada banyak para sahabat yang telah banyak mendapatkan ilmu dari Nabi. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu dari sahabat? Dia mendatangi Bapak Ibu. Inilah laki-laki yang cerdas. Inilah pemuda yang hebat. Ini yang mesti kita munculkan dalam keluarga kita. Ada sosok seperti ini.
Akhirnya Bapak Ibu, ketika dia mendengar rumah itu adalah seorang ahli hadis, dia muridnya Nabi yang terbaik, maka dia datang. Kalau dia ternyata penghuni rumahnya tertidur, maka dia akan tidur di depan pintu. Bayangkan, untuk menunggu momen-momen di mana sang sahabat Ansor ini bangun. Ketika bangun akan ditanya, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini? Dihafal sama beliau Bapak Ibu, dihafal. Yang hebatnya lagi, Abdullah bin Abbas ini masih kecil, itu sudah dibawa musyawarah berbicara tentang keumatan, tentang masa depan Islam oleh Umar bin Khattab. Majelisnya Abdullah bin Abbas masih kecil, itu dibawa dalam majelisnya para sahabat senior. Bayangkan Ibu, karena kehebatan ilmunya tadi, keluasan ilmu yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, anak itu dalam Al-Quran 5 disebutkan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama, anak itu sebagai hiasan. Zuina linasi hubbus syahwati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Ya, dijadikan indah dalam pandangan manusia apa-apa yang dicintai, termasuk anak itu adalah perhiasan. Anak itu seperti pelangi yang berwarna-warni. Bayangkan Bapak Ibu berumah tangga gak punya anak, pasti gelisah, karena anak datang adalah sebagai perhiasan. Tapi anak bisa menjadi sesuatu yang tidak menjadi perhiasan. Ini baik. Pertama, anak itu menjadi perhiasan hidup. Yang kedua, anak itu bisa menjadi ujian bagi kita Bapak Ibu. Wa'lamu annama amwalikum wala auladikum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu akan menjadi ujian bagi kita. Banyak enggak orang tua yang diuji dengan anak Bapak Ibu? Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu saya datang, diminta oleh Kapolres untuk ngisi di lapas Jalan Ahmad Yani. Saya menangis, saya merintih, saya menatap anak-anak yang wajah mereka masih polos-polos, tapi mereka sudah kecanduan narkotika, sudah Masya Allah tawuran, sudah mereka menghisap ini dan begitu, umurnya masih SMA. Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Apa yang disibukkan ayah ibunya? Sehingga lupa kalau anak ini ada investasi yang paling berharga Bapak Ibu. Investasi paling berharga. Saham yang paling berat, yang paling bagus, yang paling hebat itu di dunia bukan sawah ladang. Bukan Bu. Pak, sawah ladang hilang, kita mati hilang dia. Tapi anak yang soleh akan bertemu di surga dan akan menolong kita Bapak Ibu. Maka itu perhatikan. Jangan sibuk urusan dunia sampai sibuk dia lupa dengan anak. Anak harus ada waktu duduk bersama, ngobrol dia. Ya, suburkan keimanan dalam rumah. Jangan sama anak cuman bicara tuh seperti tetanggamu, rumahnya sudah bagus, mobilnya sudah bagus. Jangan itu yang didoktrin. Nak, aku ingin masuk surga bersamamu nak. Aku ingin dibimbing kau masuk surga. Aku pengen ketika wafatku engkau yang mentalkin di telingaku kalimat la ilaha illallah. Itu yang aku inginkan nak. Di tengah-tengah malam ketika terbujur kaku, ya, badanku di alam kubur, engkaulah yang mengadakan tangan Robert Firly wali walidaya warhamwa kama rabbaini shaghira. Itu yang bisa aku inginkan. Itu yang aku rindukan. Itu yang mesti dikeluarkan. Bapak Ibu, orang sukses dunia nggak punya agama, nggak ada nilainya Bapak Ibu. Korun itu kaya, nggak ada nilainya korun kekayaan. Kenapa? Untuk maksiat kepada Allah. Saya pengen ya, saya secuplik kisah Julaibib. Julaibib ini Bapak Ibu orang yang paling miskin di antara sahabat Nabi. Nggak punya harta. Seorang yang papa. Pada suatu hari datanglah seorang sahabat Ansor menawarkan ya putrinya untuk dinikahi Rasulullah SAW. Ya Rasul, aku berharap putriku untuk bisa engkau nikahi. Nabi SAW melihat di sampingnya ada sahabat namanya Julaibib. Bagaimana kalau putrimu aku nikahkan dengan sahabatku ini? Kata sahabat Ansor, tunggu dulu ya Rasul, aku akan bermusyawarah dengan istriku. Pulang dia. Wah istriku, sudah kita tawarkan putri kita kepada Nabi, tapi Nabi memberikan pilihan kepada kawannya. Siapa namanya? Julaibib. Jangan. Dia miskin. Miskin, papa, tak punya status sosial. Fisiknya serba kekurangan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada fisik kekurangan.
Kemudian anak wanita yang soleha di balik kamar mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atakum rajulun khalqihi wa dinihi." Kalau datang seorang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka nikahkan kalau tidak terjadi fitnah di atas muka bumi ini. Subhanallah. Akhirnya perempuan wanita yang soleh ini mau dinikahkan. Ternyata Rasul mengatakan sama Julaibi, "Pulanglah kamu cari mahar." Tidak ada mahar untuk dijadikan sebagai pengikat pernikahan. Hanya sebesi, cincin dari besi nggak ada. Hanya dinikahkan Bapak Ibu. Subhanallah. Ketika habis menikah, akad, didoakan istrinya, "Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khair ma jabaltaha wa a'udzubika min syarri wasabir." Bu, Pak, ini pertama kali sunnah pernikahan. Jadi Bapak setelah akad pernikahan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian istrinya dipegang embun-embunnya, didoakan, "Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khair ma jabalta wa a'udzubika min syarri wasari ma jabal." Dulu ibu-ibu dipegang keningnya gitu sama suaminya enggak dulu, Bu? Ya. Sempat, Ustaz. Bapak mengamalkan sunnah ini enggak? Pengen ngamalkan sunnah ini enggak? Tambahlah. Kalau sekarang mau digitu udah kawak-kawak di mana? Boleh nih. Boleh nih, kata Ustaz Gatot. Ustaz Gatot punya